Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya salam itu sunnah diucapin, tapi ngejawabnya wajib. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah Rasul itu kalau ngelakuin segala hal 3 kali. Kita coba ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang maha pengasih tak pernah pilih kasih, yang maha penyayang yang sayangnya tiada terbilang, yang memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman penuh ilmu pengetahuan, dari zaman muter-muter menuju zaman penuh komputer, dari zaman naik onta menuju zaman naik Toyota, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini Ana akan memberikan sebuah kultum yang berjudul berjamaah dalam berdakwah. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Dakwah. Ada yang tahu tidak apa itu dakwah? Dakwah itu adalah mengajak kepada seseorang agar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dakwah itu adalah salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana ada suatu kisah. Di suatu hari datang seorang sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bertanya pertanyaan yang begitu indahnya. Dia mengatakan kepada sang Nabi alaihi salatu wassalam, man ahabbun nasi ilallah. Wahai Nabi, siapakah manusia yang paling dicintai Allah itu? Kita semua ingin dicintai Allah. Kita ingin dicintai oleh Sang Pencipta yang menciptakan langit 7 lapis yang memiliki dunia dan isinya. Sehingga ketika seseorang dicintai oleh Allah akan penuh dengan kebahagiaan. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada dia bahwa ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Manusia yang paling dicintai Allah itu adalah manusia yang bisa mengajak seseorang agar bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang memberikan manfaat kepada masyarakatnya, kepada nusa dan bangsanya, kepada tetangganya, kepada anak buahnya, kepada bosnya, kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, apalagi kepada orang tuanya. Dialah manusia yang paling dicintai Allah. Selain itu, seorang muslim yang ingin dicintai Allah, dia harus berusaha untuk mempelajari mana yang harus dia dahulukan. Fikih prioritas. Tatkala ingin memberikan manfaat kepada orang lain, dia harus berpikir kira-kira apa yang bisa Ana berikan kepada dia. Itulah manusia yang paling Allah cintai. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam berdakwah, kita sering mendengar bahwa dakwah bukanlah tugas yang bisa dikerjakan seorang diri. Sebagaimana banyak dalam hal kehidupan ini. Dakwah itu harus memiliki kekuatan berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa keberkahan dan kekuatan itu berada pada kebersamaannya.
Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan seorang yang beriman dalam saling mencintai, menyayangi dan saling menolong adalah seperti satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut merasakan sakitnya. Begitu juga dengan dakwah. Ketika kita berdakwah secara bersama-sama, maka dakwah itu akan lebih mudah kita sampaikan kepada umat, lebih dipahami oleh umat. Ketika ada satu orang berdakwah, maka ia akan memiliki kekuatan. Tetapi ketika banyak orang mengikuti, maka dakwah itu akan lebih kuat dan lebih luas. Lalu, apa sih itu kunci dakwah? Di firman Allah di Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Dari ayat di atas bisa kita simpulkan bahwa kunci dakwah itu ada pada ilmu dan iman seseorang. Ketika seseorang memiliki ilmu yang cukup, maka ia bisa berdakwah. Ketika seseorang memiliki iman yang tinggi, yang kuat, maka ia bisa berdakwah. Apalagi berdakwahnya secara berjamaah, maka itu akan lebih kuat, jauh lebih kuat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam berjamaah, dakwah itu akan menjadi lebih mulia dan penuh barokah. Oleh karena itu, ana mengajak kepada antum semua yang mendengarkan kultum ini agar sama-sama kita memberikan manfaat kepada orang lain, khususnya dalam berdakwah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita petunjuk untuk menyampaikan dakwah kepada umat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, karena kesempurnaan itu hanya Allah semata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.